Pemirsa Intens Investigasi, kepergian Epy Kusnandar memang meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak orang. Sosoknya yang sudah lama dikenal dalam dunia seni peran, terutama di dunia hiburan Indonesia, tentu membuat banyak orang merasa kehilangan. Dan kemarin, prosesi pemakaman di tempat pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan memang penuh dengan suasana haru. Banyak keluarga, kerabat, dan rekan selebriti yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Terutama sang istri, Karina Ranau, yang tak bisa menahan kesedihannya dengan menangis tiada henti. Sementara Quentin, anak Karina Ranau dan almarhum yang masih berusia 16 tahun, turun ke liang lahat dan mengazani papinya dengan suara bergetar. Benarkah yang menyesakan dada? Karina Ranau juga sempat menangis terseduh-seduh di hadapan pusara dan berujar kalau dirinya tak ada lagi teman curhat. Benarkah juga sebelum kepergian sang suami, Karina sudah mempersiapkan hadiah umroh buat almarhum? Seperti apa juga sosok almarhum di mata anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penuh derayan air mata, kepergian Epy Kusnandar masih meninggalkan duka yang dalam bagi istrinya, Karina Ranau. Dunia Karina Ranau seolah runtuh, separuh jiwanya kini betul-betul telah tiada. Almarhum adalah segalanya buatnya, sebagai suami, sahabat, bahkan pelindungnya. Dan hidup bersama dalam suka dan duka memang secara tak langsung membuat Karina Ranau membutuhkan sosok suaminya. Namun apa daya, takdir berkata lain. Suaminya harus menghadap Tuhan di usia 61 tahun. Dan kemarin pagi, Karina Ranau mengantarkan suaminya ke peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Usai tabur bunga di hadapan makam yang masih tanah itu, tangisan Karina Ranau tiada hentinya dan memilukan ia mengatakan kini ia tidak lagi memiliki teman curhat. Seperti inilah momen pilu sang istri menangis di pusaran makam almarhum Epy Kusnandar. Lanjut ke sana. Dirangkul ya. Baik, kapan aja buat datang pinggir di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kelas. Aku cerita sama siapa? Kamu kan pendengar yang baik buat aku, Papi. Kamu sabar. Kamu baik banget orangnya. 22 tahun kita, Pi. Kamu ninggalin aku aja, Pi. Aku sudah tahu.
Sebelumnya, di hadapan jenazah sambil memeluk foto suami tercinta, sang istri juga memberikan sambutannya mewakili keluarga. Sambil menangis, Karina Ranau mengungkapkan pesan-pesan dari almarhum sebelum kepergiannya. Ia pun minta dibukakan pintu maaf jika sang suami pernah berbuat salah. Ia juga mengungkapkan keinginan-keinginan suaminya yang belum sempat terwujud, yaitu ingin menyempatkan diri untuk ke Yogyakarta. Namun fisik almarhum saat itu belum kuat. Seperti inilah ungkapan perih sang istri di depan jenazah Epy Kusnandar kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang orang yang kami cintai, suami, abi, bapak, kakak, semua orang yang mencintai suami kami telah meninggal dunia kemarin pada pukul 2.30 siang sebagai mewakili keluarga, sebagai istri yang menemani beliau 22 tahun. Mohon maaf kepada semua yang mengenal suami saya, yang mengenal papi kami, jika selama hidupnya beliau punya salah, namanya menjadi besar. Semua orang mengenal kebaikannya. Terima kasih, Wak. 3 hari sebelum beliau pergi, dia menyampaikan pesan sama saya. Tadinya dia sudah berhayal pun nanti di Bandung, Papi sama Kio akan selalu ada di samping di mana Wak duduk. Papi sama Kio ada di sebelah Wak. Papi nggak akan kemana-mana. Terus Wak Aris itu ada misteri apa di balik ini? Oh, dimakan, Wak. Pengen berangkat ke Jogja, tapi fisiknya memang tidak kuat. Hampura, mohon dimaafkan, Pak. Mohon ikhlaskan. Terima kasih, Wak, telah mengharumkan nama suami saya, mengharumkan nama papi kami. Kang Mus akan selalu dikenang selamanya. Di tengah kesedihan Karina Ranau, ia juga ungkap ada sesuatu yang membuatannya makin sedih jika mengingatnya. Ternyata ia sudah menyiapkan kejutan untuk almarhum berupa menjalankan ibadah umroh sesuai dengan keinginan suaminya. Namun hal itu belum sempat diwujudkannya, di mana sebenarnya Karina Ranau sudah berencana akan memberitahukannya pada momen Lebaran Haji nanti. Tapi takdir berkata lain. Sebelum kejutan itu diterima, suami tercinta sudah menghadap ilahi. Saya beli tiket, pengen surprise gitu, tapi masih saya tahan. Pasti kalau dia tahu, dia seneng banget, pengen kesana. Kami dikasih ujian, saat beliau dikasih ujian, beliau pernah bilang, "Bun, pulang dari sini aku mau ke sini." Dia melihatkan gambar Ka'bah ke saya. Ya, baru mau saya rencanain, mau saya kasih, tapi tidak terucap. Ngomong, coba kalau dia dengar respon itu kayak apa gitu. Tapi kita mau umroh, kemarin tuh udah mau keluar dari ucapan saya. Kita mau umroh, Pi, nanti Lebaran Haji, pas Lebaran Haji kita ada di Mekah gitu. Tapi tidak terucap. Tertahan di sini saya. Sang istri juga menceritakan bahwa almarhum sempat berpamitan kepada teman-temannya di warung di malam sebelum kepergiannya menggunakan jaket kulitnya dan penuh senyuman. Setelah kepergian Epy Kusnandar, Karina Ranau baru sadar kalau hal itu adalah firasat. Usai pulang dari warung, almarhum fresh dan ketawa-ketawa, mungkin sudah merasa lega, dan paginya kondisi kembali sakit dan terjatuh. Dibawa ke rumah sakit dan ajal menjemputnya. Seperti inilah ungkapan almarhum Epy Kusnandar sebelum meninggal dunia. Kepergiannya cukup mengagetkan buat saya, mungkin buat semuanya. Masih sehat sekali kemarin beliau. Saya lagi di warung dari pagi, tiba-tiba jam 9 malam dia telepon.
pun saya sedang merangkak nih dari apartemen ke bawah. Ini saya lagi merangkak nih. Saya pikir dia bercanda, Mas. Tiba-tiba dia datang ke warung sama Ali dengan pakai jaket kulit, dengan senyum ceria, bahagia tanpa sedikit pun terlihat sakit. Dia ngajak anak-anak berkumpul di warung, menitipkan pesan. Dia bilang mungkin ini pertemuan terakhir atau bisa jadi awal dari semuanya. Menitipkan ke anak-anak. Cuman ketika dia ngomong itu nggak kepikiran ini apa maksudnya. Sadar, oh mungkin itu sudah firasat. Setelah pulang dari sana tuh, setelah dia ke warung, segar, fresh, ketawa-ketawa, menitipkan pesan, sudah merasa lega, mungkin pulang. Udah tuh paginya ketemu kondisi sudah terjatuh. Selanjutnya, jika sang istri sangat merasakan kehilangan almarhum, lalu bagaimana dengan anak-anaknya dan seperti apa pula sosok almarhum di mata anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Rasa kehilangan juga dirasakan oleh anak-anak almarhum Epi Kusnandar. Sebelum menikah dengan Karina Ranau pada tahun 2008, dari pernikahan pertamanya tersebut, almarhum dikaruniai 2 anak laki-laki, Kodrat Pratama Putra dan Damar Rizal Marzuki, yang juga mengikuti jejak sang ayah sebagai aktor. Kedua anak almarhum ini pun menceritakan sosok sang ayah. Menurut Kodrat Pratama Putra, ayahnya adalah sosok yang perhatian dan baik meski agak emosional. Sedangkan menurut Damar Rizak Marzuki, papanya adalah orang yang sudah menariknya terjun ke dunia akting juga. Karena itu, mereka kerap diskusi dan saling berbagi tentang dunia seni peran. Suka marah gitu, tapi selalu merhatiin gitu, diam tapi orangnya baik tapi merhatiin gitu. Kalau saya dari kecil kan tinggal di Garut sama Kodrat juga. Jadi papa itu setiap pulang ke Garut sebentar pulang lagi ke Jakarta. Itu tuh pertemuan singkat itu selalu dikangenin. Selalu kenapa sih ketemunya bentar? Akhirnya kalau nggak sibuk Jakarta pulang lagi. Sampai kadang-kadang saya yang diculik datang ke Jakarta, ngeliatin kegiatannya apa, kesibukannya apa di Jakarta, latihan teater, di kampus IKJ. Nah itu sebetulnya yang bikin saya tertarik ya, maksudnya dari Garut ke Jakarta itu karena papa. Nah, ketika udah di Jakarta itu sering diskusi, lebih sering ayo kita lakuin bareng bikin sesuatu, sampai kesannya saya sama papa itu lulus S1-nya itu bareng, wisuda bareng. Padahal kuliah papa waktu tahun 89, saya masuk 2010, tapi sama-sama wisuda di tahun 2015. Sampai papa daftarin saya S2, yuk daftar bareng S2. Nah, saya yang kuliah, papa nggak jadi kuliah. Jadi secara gak langsung papa ngegiring saya sampai sekarang. Yuk ikut ke lokasi syuting, tahunya saya yang syuting. Tak hanya Damar Rizal Marzuki yang terjun ke dunia akting, tapi anak dari pernikahan dengan Karina Ranau, almarhum memperoleh 1 anak laki-laki bernama Quentin, juga terjun ke dunia seni peran. Sang anak pun menceritakan bagaimana dirinya sering membahas tentang membedah karakter bersama papinya. Seperti inilah ungkapan sang anak yang bangga memiliki papi yang memiliki teknik sendiri dalam mendalami olah perannya.
Papi orangnya sangat baik, bapak yang hebat. Banyak ilmu yang aku dapat dari dia, tapi belum sampai cukup, tapi udah ditinggal duluan. Papi itu punya teknik sendiri yang mungkin bagaimana saat membedah skrip, saat mengetahui cara membedah karakter yang akan diperankan, terus small details yang penting itu diajarin semua. Tapi gara-gara itu kayaknya emang ilmunya Papi yang terlalu dalam. Kalau aku yang diceritain gitu, kadang aku suka nggak ngerti, kadang aku suka bingung sendiri sampai akhirnya kebosenan. Terus kalau udah nanti diperlurus lagi sama Bunda tadi itu suka bahas apa. Walaupun Bunda, kalau aku sama Papi lagi ngobrol, Bunda lagi masak, Bunda pasti dengerin. Terus nanti kalau misalnya aku sama Bunda berdua, nanti bakal dijelasin lagi apa maksud Papi. Papi itu emang dari dulu suka ngomongin kematian terus. Mungkin karena dia penasaran kali ya sama apa setelahnya. Keluarga pasti nggak suka dong kalau dengerin Papi ngomong begitu. Cuman ya mau gimana lagi, emang takdirnya begini. Sedangkan rekan main almarhum, Mat Drajat pun turut mengungkapkan duka atas kepergian seniornya itu. Ia juga ungkap kenangan saat bersama Epy Kusnandar yang dianggapnya sebagai sosok yang guru yang sudah mengajari dirinya bagaimana cara berakting yang sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Beliau mengajarkan sangat banyak, tapi tidak mengajarkan secara langsung. Saya diajarkan, tapi diajarkan lewat aktingnya. Ketika saya dijamba, ketika saya dimarahin, ketika saya diapa-apain, itu saya merasa benar-benar bermain, bukan benar kayak pemain sinetron, tapi benar seperti asli, kan? Karena beliau mengajarkan tentang hal yang benar-benar inilah sebuah peran yang harus diperankan. Ini penghormatan terakhir saya untuk Kang Epy. Selamat jalan Kang Epy. Mudah-mudahan setiap ilmu yang diberikan kepada siapapun ini menjadi nilai manfaat dan ini menjadi nilai ibadah ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah ya Allah. Amin Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak hanya keluarga yang merasakan kesedihan mendalam atas kepergian aktor asal Garut, Jawa Barat itu, tapi juga rekan para selebriti. Lantas seperti apa ungkapan duka dari para selebriti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Kepergian Epy Kusnandar memang menyisakan duka mendalam dan rasa terkejut bagi para rekan selebriti. Pasalnya, ia adalah salah satu aktor yang namanya sukses bertengger di industri film maupun sinetron. Perjalanan karirnya pun memiliki lika-liku yang panjang. Berbagai tantangan dihadapinya semasa hidup dan berkarya di dunia hiburan. Minat almarhum terhadap dunia seni sudah tampak sejak masa sekolah menengah, di mana ia aktif mengikuti kegiatan teater. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan formal dalam bidang seni peran di Institut Kesenian Jakarta. Hingga ia tampil di banyak sinetron, diantaranya ada Preman Pensiun dan Suami-suami Takut Istri. Jadi tak heran jika banyak aktor dan aktris yang pernah beradu akting dengannya merasa kehilangan, salah satunya Vina Verina. Tak kuat menahan duka, seperti inilah duka Vina Verina saat mendatangi makam Epy Kusnandar. Buat ngejalin chemistry itu kita makan kemana atau apa itu suamiku ini nggak pernah ngobrol, jarang gitu ngobrol. Almarhum Kang Epy yang luar biasa humble, sederhana, ke siapapun juga tidak pernah menggandeng dirinya sebagai artis gitu ya.
aja dari semuanya untuk Kang Epi. Allah mudahkan segalanya, lancarkan, dan tentunya kita berdoa yang terbaik. Insya Allah beliau setelah timah dan diberi sesuatu tempat yang baik di semuanya. Selain itu, Soraya Rashid juga tampak datang ke pemakaman Epy Kusnandar kemarin. Sempat main bersama dalam sebuah garapan sinetron. Soraya Rashid akui kalau kualitas akting almarhum memang tak perlu diragukan lagi. Begitu juga dengan kepribadiannya yang baik dan rendah hati. Bahkan bisa dijadikan contoh karena membumi. Seperti inilah ungkapan duka Soraya Rashid saat ikut mengantar Epy Kusnandar ke peristirahatan terakhirnya. Bareng itu sekitar 11 tahun yang lalu preman pensiun bareng. Beliau adalah salah satu aktor yang paling humble ya, yang pernah aku kenal, yang sangat amat low profile dan apa ya bisa kita jadiin contoh gitu untuk nggak sombong dan tetap membumi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.